Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan ini kita akan coba mereview weekly star rotation ya untuk penutupan hari Jumat kemarin ya, tanggal 7. Jadi hari ini adalah hari Minggu menjelang besok kita market buka lagi. Mari kita review rotasi bintang. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan robot ini, ya Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video atau bisa screen. QR code-nya ada di sini, Bapak Ibu bisa cek. Nah ini kita cek help. Bapak Ibu kalau kita screening ya, nanti saham-saham yang berdasarkan rotasi bintang ada yang berada di zona fear, greed, panic, dan hope. Nah, untuk rotasi bintang sendiri kita akan fokus ke weekly ya, weekly star rotation bintang dengan W-star C1 di mana sektornya W-star weekly star C ya untuk sektor 1 sampai basic, 2 cyclical sampai ke nomor 11 IDX trend supaya melihat minggu ini bagaimana. Dan kalau kita lihat hari perdagangannya full ya, dia hari Senin sampai hari Jumat kita full. Baik. Kita mulai dengan rotasi bintang untuk sektor nomor 1, ya W star. Oh, kita lihat dulu. W star VPAW. Kita lihat dulu VPA weekly composite. Kenapa? Karena rotasi bintang ini relatif terhadap composite. Nah, kita harus lihat weekly-nya, candle-nya seperti apa supaya kita tahu. Ya, weekly-nya adalah minus ya, Bapak Ibu. Ini weekly-nya dia melemah. Nanti secara relatif, kalau ada saham yang turunnya tidak sedalam composite, maka dia seolah-olah menguat. Kita mulai dengan W star C1. W star C1 spasi 1 artinya adalah weekly untuk rotasi bintang sektor IDX Basic. Oke, ini end of day-nya tanggal 7 Juni. Jadi end of day-nya tanggal 7 Juni, Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa untuk beberapa saham metal weekly-nya sudah mulai melemah ya, seperti TINS. Ya, TINS-nya sudah melemah, kemarin berarti sudah ada penguatan signifikan dia selama beberapa minggu setelah turun dalam, lalu terutama kalau sejak ada berita penangkapan mafia tata kelola timah ya, korupsi tata kelola timah oleh Kejaksaan Agung, dia sempat menguat. Nah, sekarang ini faktanya relatif terhadap komposit dia minggu ini mengalami supply yang masuk ya, mengalami fear. Artinya sudah mulai mengarah ke sana walaupun berada di zona grid. Begitu juga dengan ESA MDKA. Nah, kalau kita lihat kebalikannya, sektor-sektor semen udah mulai menguat. Bapak Ibu, ada INTP, ada SMGR minggu ini menguat. Kalau dia crossing garis ini mungkin kita sebut dengan habis panik terlebih hope. Jadi bisa dilihat nih antara INTP dan semen Gersik, persemenan lah. Kalau sementara ada Inco mengikuti sektor metal juga, TKIM dan TPIA. TPIA ini mulai tertahan, TKIM ini masih ada penguatan. Sementara BRBT langsung dia berbalik arah ya Bapak Ibu. Ini masih bisa masuk ke dalam lagi mungkin kalau weekly-nya. Antam dia turun terus Bapak Ibu, dia berbalik arah. Oke, kita lihat sektor nomor 2 ada adik cyclic W star C2. Ini untuk sektor cyclical. Weekly-nya untuk sektor cyclical yang bergerak relatif terhadap komposit, di mana komposit kita ketahui dia minus ya minggu ini candlenya. Beberapa saham cyclical bergerak menguat. Ini ada SMSM, Selamat Sampurna, dia habis panik terbitlah hope. Saya lupa ini pernah ada dengan volume ya. Lalu di belakangnya mengikuti MAPA dan MAPI. Jadi Bapak Ibu MAPA atau MAPI Bapak Ibu bisa amati. Ada juga DRMA mulai menguat, auto juga mulai menguat. Ini mobil ya. Harta sempat menguat lalu minggu ini dia melemah. IMAS walaupun mobil dia tidak bergerak kemana-mana. Secara relatif tidak komposit ya. Jadi walaupun kompositnya turun sangat dalam dia mengikuti ya seperti kalau begini. Relatif kalau dia tidak terlalu bergerak begini berarti koreksinya tinggi nih Bapak Ibu. Kalau dia turun dalam ini juga turun dalam jadi seolah-olah secara relatif tidak bergerak kemana-mana. Aces momentumnya jatuh Bapak Ibu, mungkin ada perlawanan ini, kita tunggu saja Aces. MNCN mulai ada momentumnya menguat, tapi power price-nya mulai mengurang. LPPF terjadi akselerasi sedikit, sementara MPMX ini katanya setelah dividen dia turunnya. Yang menarik SMA. SCMA ini secara relatif dia bergerak di zona grid Bapak Ibu. Dia sempat ada beberapa minggu ini relatif dia menguat relatif terhadap kompositnya. Ini kompositnya melemah. Tapi dia tetap menguat walaupun terjadi pelemahan, jarak antar bintangnya memendek.
Jadi kesimpulannya untuk sektor siklik yang kita tunggu adalah MAPI, MAPA, SMS, SSMS, SMSM dengan Dharma ya, selamat sempurna. Karena mereka ini habis panik terlebih dahulu. Itu yang kalau yang baru-baru mau melihat yang potensial. Kita lihat W-Star C3, ada sektor energi. Sektor energi kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat Pegas sudah naik tinggi mau dividen ya Bapak Ibu. Mereka ini sepertinya banyak akumulasi dari asing. BlackRock juga sepertinya ada akumulasi. Tapi kalau kita lihat di rotasi bintangnya sudah crossing ini. Kalau dia mulai condong ke arah fear, berarti supply-nya sudah mulai menguat atau fear-nya sudah mulai menguat. Ini weekly ya Bapak Ibu. Jadi naiknya ini berbulan-bulan dia. Dari panic dulu. Panic tentu dulu ada panic dia sebelum baru naik ke atas. Yang masih terus menguat adalah PTRO, Bapak Ibu. Doit momentumnya menguat, tetapi power price-nya sepertinya jatuh ini, Bapak Ibu. Sedikit saja dia naik, karena kompositnya kan turun ya. Artinya Doit juga nggak bergerak kemana-mana. Ini relatif terhadap komposit. Kita harus lihat kompositnya melemah. PTBA jauh melemah, ITMG ada penguatan sedikit, ADMR sempat ada penguatan, Adaro sempat ada penguatan karena kompositnya turun dalam ya. Maaf. Energi dia jatuh ke bawah Bapak Ibu, konsisten ini masih bergerak di zona panik. Metsi kebalik lagi ke panik, padahal sektor perminyakan katanya ada mau pemangkasan produksi minyak oleh OPEC Plus ya. Ini Elsa juga turun, Harum dia turun karena terpengaruh metal juga nih. Harum ada di sini ya? Oh ya, batubara ya. Dia berada di zona bawah sendiri. Akra pelemahannya mulai berkurang nih Bapak Ibu. Raja dia fear-nya masuk sedikit. Jadi yang bisa kita lihat ya tidak ada yang terlalu signifikan bagus lah ya. Batubara juga bolak-balik. Yang kita lihat kesimpulannya adalah sektor perminyakan ini dia masih jatuh panik. Kalau dia nanti ada penguatan mulai berbelok ke arah sana lagi baru kita bisa katakan ini. Sementara PTRO dia bergerak sendiri sana. Dia mau nggak sendiri. Baik, berikutnya kita cek dengan W-Star C4. W-Star C4 ini adalah untuk sektor finance ya Bapak Ibu. Jadi untuk sektor finance ini kita bisa lihat banyak saham-saham yang menarik relatif terhadap komposit. Terutama mereka beberapa saham yang bobotnya sangat besar terhadap komposit ya. Kita lihat. BBRI mulai ada pembelokan Bapak Ibu. Saya sudah melakukan buy on weakness, artinya saya pasang jaring itu kalau dia turun dalam rasanya dapat makin banyak. Mudah-mudahan ya. Saya doanya sih bukan mengharapkan turun, tapi saya berharapkan saya mendapatkan harga diskon. Itu saya. Boleh dong berharap ya Bapak Ibu. Bank Mandiri juga serupa, Bank BBNI juga serupa, BBCA juga sudah pembalikan. Artinya ini mungkin sudah ada sinyal-sinyal untuk bottoming ya Bapak Ibu. Apalagi kalau dari rotasi bintang weekly ini dia mainnya jangka panjang ini Bapak Ibu. Saya berharap kalau bottomingnya di sini pas bulan 6 bulan ke depan saya bisa profit taking di zona grid. Jadi berharap 6 bulan dia siklus ke sana. Oke. Nah, mulailah Bapak Ibu atur-atur money management. Jadi kuncinya itu juga nanti bagaimana cara entry, how management, lotnya bagaimana cara masuknya, dan jangan lupa analisa yang paling valid menurut saya adalah analisa price dan volume. Jadi kalau secara teori, kalau dia di sini ini masih banyak keraguan, masih bisa turun, tapi kalau udah nanti crossing, itu kita sebut dengan the best time for buying. Dia the best time for buying itu bukan the best time for buying. Habis panik terbitlah hope. Kalau di sini ini adalah posisi terbaik untuk beli ketika dia mulai mengarah ke hope. Kalau sudah berada di grid, itu sudah ketinggian belinya, udah ketinggalan, sudah tidak boleh beli karena dia fear-nya tidak masuk. Tapi kalau berada di hope, mau naik ke grid itu udah ketinggalan. Jadi sekitar di sini masih sudah bisa mulai disusun trading plan-nya. Sementara BTPS ini boleh kita katakan habis panik terbitlah hope dalam senyap ya, Bapak Ibu. Kemarin sudah ada alertnya berapa bulan yang lalu. Ini 1, 2, 3, 4 sebulan lalu, 1, 2, 3, 4 2 bulan yang lalu ya. Hampir 1 bulan setengah yang lalu itu sudah ada alert kalau nggak salah. Nah sekarang dia mau masuk ke zona hope. Mudah-mudahan dia bergerak terus zona grid. BIBIN masih melemah. Ini BPTN mulai ada pembalikan kecuali BRIS ya. BRI Syariah masih terus melemah ini Bapak Ibu. Apakah terpengaruh isu Muhammadiyah mau narik dana besar-besaran? Nggak tahu. Saratoga yang paling menguat, yang paling signifikan, lihat Bapak Ibu sudutnya, dia mengalami momentum yang sangat kuat. Panin Life sempat terjadi akselerasi ya.
Agro ini power price-nya nggak melemah. Boleh dikatakan sebenarnya agro ini sahamnya melemah karena kompositnya melemah. Kalau sama-sama melemah, berarti powernya sama nggak ada kuat ya. Sama-sama tidak kuat. Cuman momentumnya dia bergerak ke atas. Ini rentan hilang momentum berbelok ke fear. Oke, itu untuk sektor finance. Kita lihat sekarang W-Star C5. Jadi Big Bang-nya mulai bisa diperhatikan ya. Makin buruk beritanya, biasa makin bagus itu. Tinggal price-nya aja yang bicara dan volume yang validasi. Oke, untuk sektor kesehatan, Sido sudah masuk zona grid, dia sudah menguat dalam pelan-pelan, mulai dari 500 perak, bergerak berapa bulan sampai ke atas. Nah, di sini apakah masih bergerak menguat? Masih, cuman dia sudah zona grid, rentan untuk berbelok ke arah fear ya. Tapi masih di grid, masih nggak apa-apa. Mika nih mulai ada kecenderungan bergerak ke fear, artinya fear-nya sudah mulai masuk. Yang menarik adalah KLBF, dia berada di zona hope, sementara tidak ada saham kesehatan yang berada di zona panic. Mereka sudah hope, mungkin mereka kalau rezekinya bagus akan bergerak keluar kalau bandarnya niat untuk mengangkat harganya. Oke, sekarang kita lihat W-Star C6, ini sektor nomor 6 adalah sektor industri. Untuk sektor industri sahamnya tidak banyak Bapak Ibu. Kita bisa fokus ke ASI. ASI ini sempat melemah ya, lalu dia mulai tertahan pelemahannya. BBM juga, ABMM juga begitu, ABM ya. Ini bergerak balik ke zona panik, tapi kepanikannya mulai berkurang sedikit karena kompositnya juga kelihatannya melemah. Unit traktor karena kompositnya melemah, dia tampak seolah-olah menguat. Begitu juga dengan BMTR ya. BMTR ini tapi trennya menguat nih BMTR ke sana. Kecuali dengan unit traktor ya, dia melemah-melemah baru ada penguatan saat kompositnya melemah. Jadi penguatannya nggak terlalu signifikan juga. KBLI bukan Kompas 100, tapi dia saya masukkan karena untuk meramaikan lah. Tidak banyak saham-saham yang sektor industri. Sekarang kita cek untuk W-Star C nomor 7 ya. Ini apa? Infra. 7 infra ya Bapak Ibu. Untuk sektor infra, yang paling menarik dan saya sudah melakukan aksinya sejak minggu lalu adalah button fishing saya di Telkom. Telkom ini menarik sekali, walaupun belum crossing garis segitiganya, tapi sedikit lagi kita bantu doa saja supaya Telkom masuk dan itu kita sebut dengan habis panik terlebih dahulu. Kalau beli Bapak Ibu zona-zona ini, maka dia masih punya harapan bergerak 6 bulan. Target saya adalah nanti window dressing di bulan Desember atau Januari efek kita bisa panen ya. Jadi memang pesat panik-paniknya di sini kita beli saat dia orang tua taruh grid kita jual secara relatif terhadap komposit. Tower juga ada penguatan karena kompositnya melemah. MTEL ini Bapak Ibu terjadi akselerasi beberapa hari. Sementara untuk kekaryaan karena kompositnya aja melemah ini saya rasa tidak signifikan. ISAT juga tidak signifikan. Jasa Marga mulai ada penguatan sedikit, begitu juga dengan Tebik. Sementara Excel ini apa mau kita hubung-hubungkan dengan rencana merger dengan Friend ya, dia melemah ke sana. Faktanya relatif terhadap komposit. Oke, kita lanjut dengan sektor nomor 8, W-Star C8. Untuk sektor nomor 8 yaitu sektor non cyclical Bapak Ibu. Di sini kita bahas dulu 3 saham ya, 2 saham lah. DSNG dan Java yang sudah masuk ke zona grid. Mungkin masih bisa menguat mereka, tapi tergantung penguatannya. Grid kalau siklusnya berlanjut dia akan rentan untuk masuk ke zona fear. Yang menarik tentu saham-saham yang berada di zona panik seperti WIM. WIM ini boleh kita katakan habis panik terlebih dahulu ya. Ada beberapa saham yang tampak menguat seperti Indofood, ada penguatan, Emior juga mulai ada penguatan. ICBP nih yang galau. Ini ciri-ciri saham galau nih Bapak Ibu ya. Ya zigzag-zigzag ini nggak jelas arahnya kemana secara relatif terhadap komposit. SSMS juga ini mulai ada penguatan sedikit. Yang menarik ada Unilever. Dalam senyap Unilever Bapak Ibu sudah bergerak dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam 2 bulan atau 1 bulan setengah dia sudah bergerak dari panik menuju hope. Ya, dalam 1 bulan belakangan. Dan sekarang jarak antar bintangnya sebenarnya masih menguat nih Bapak Ibu. Relatif terhadap komposit yang melemah ya dalam minggu ini. Dan beberapa minggu, 3 minggu dia relatif menguat. Ya dibanding dengan saham-saham lain di sektor non cyclical, Unilever yang paling bergeraknya signifikan. Dia akan bisa 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 3, 4 minggu, 4 minggu mungkin 3 minggu atau 4 minggu dia sudah bisa mencapai grid ini Bapak Ibu. Manfaatkan momentum ini ya Bapak Ibu.
Terutama ya kalau ada yang sempat nyangkut, kalau bisa exit, mungkin exit nanti kan kalau siklusnya balik ya masuk lagi. Saya nggak tahu apa sentimennya, tapi secara data, secara perhitungan, dia bergerak relatif menguat terhadap komposit dan sudah masuk ke zona hope. Hope biasanya akan bergerak ke grid ya. Oke, itu sekarang kita lihat W star C9 untuk sektor 9. Sektor 9 adalah properti. Properti ini beberapa menguat, beberapa melemah ya Bapak Ibu. Kalau laporan dari Bank BI kan sepertinya perkreditan bunga rumah meningkat ya Bapak Ibu, meningkat ya. Tapi dari sentimen suku bunga di mereka kadang-kadang tertekan, udah menguat, tertekan lagi. Faktanya gini, kita bicara data lah. Bapak Ibu secara relatif komposit terhadap BSDE. BSDE ini disebut dengan habis panic terbitlah hope. Menarik ya, walaupun sedikit dengan pawon, mereka sama-sama habis panic terbitlah hope. Bergerak menguat, SMRA juga sudah masuk ke zona hope, mungkin akan bergerak menuju grid. Ya, Citra ada lagging di belakang. LPKR nih yang berbeda sendiri, dia malah jarak antar bintang malah menjauh di saat yang beberapa sektor lain sahamnya menguat ya, sama-sama sektor properti. Beberapa saham lain di sektor properti menguat. Jadi selain level PKR, semua ini ada harapan momentumnya power price-nya menguat, bisa bergerak ke hope, mungkin akan bergerak ke grid. LPKR saat ini belum lah ya Bapak Ibu. Dia harus jarak bintangnya harus memendek dulu atau dia berbelok dulu, ngepot dulu ya, kayak gini. Oke, W star C nomor 10 Tekno. Tekno secara relatif terhadap kompositnya minggu ini melemah. Kita lihat MTDL menguat kembali di zona grid ya. Kita lihat PTSN dan Buka. Buka ini rapi ya bentuk pergerakan bintangnya, dia respect menguat. Saya nggak tahu catnya, harus dia cat dulu. Apakah catnya menguat, dia bisa bergerak ke sini. Dibanding dengan Goto yang begini ya, gerakannya lebih rapi Buka. Bukannya dia terjadi menguat. Jarak bintangnya juga menjauh relatif dari komposit. Kalau dia terus menguat, dia bisa masuk ke hope, dia bisa masuk ke ini. Karena PTSN dan Goto kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Wifi sekarang sudah ada hope, siap-siap menguat bersama DMX. Menarik ini, Wifi ini sama DMX. Ya Goto saja nih, Bapak Ibu ya, yang Goto sama apa lagi satu saham ini? MTEK ya Bapak Ibu, Goto sama MTEK ini dia berada di sini juga nggak signifikan juga penguatannya. Mungkin dia juga melemah, tapi komposit melemahnya lebih dalam, mungkin seperti itu. Nggak tahu juga ini Bapak Ibu, tapi tampaknya dia dengan Buka lebih elegan pergerakan bintang Buka. W star C11. Goto itu seperti orang balas dendam ya, jadi sudah nunggu lama guyur terus. Oke, sekarang kita berada di sektor trans, Bapak Ibu. Ada Bluebird di sini bukan Kompas 100, tapi karena memang sahamnya sektornya sedikit, saya tambahkanlah hanya ada 4 di sini. SMDR, Samudra Indonesia mulai berbalik menguat, asa penguatannya melemah, Bapak Ibu ya. Ini siap-siap berbelok. Timas ada penguatan sedikit. Tidak banyak untuk sektor elektron, biasanya yang dimonitor adalah SMDR dan ASA. Baik Bapak Ibu, itu saja rotasi bintang untuk penutupan tanggal 7 Juni 2024. Silahkan Bapak Ibu analisa kembali lebih detail nanti di chartnya menggunakan chart VPA. Seperti biasa dilakukan analisa di after market close seperti yang dilakukan di after market close analysis. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa saham lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.